ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau hebat bagi kami. Oh haleluya.
yang hebat Tuhan. Selamanya Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas napas kehidupan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikenyangkan dengan makanan jasmani Tuhan. Kini kami mau memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau dikenyangkan dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Mari kita angkat pujian. Suka-suka Tuhan. Joget, ayo joget. Amin. Haleluya. Tuhan kau inginkan, asalkan senang, aku relakan. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapakku dan kita akan memandang di antara kita. Dan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, yang dapat
saudara seiman. Tuhan Yesus rasa suka kita tanpa mengenal di antara gandengan tangan dalam hati, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan Tapi kemurahan Tuhan, ya setelah merit tuh saya nggak pernah retreat tuh. Ya 20 tahun nanti tanggal 10 bulan 10 di iklan kalau ada yang mau ngasih kado gitu. Jadi satu kemurahan Tuhan ya. Darah saya sebenarnya tinggi saudara, 170/111. Kalau orang-orang mah 140 aja udah goyang ya. Saudara saya mah kagak deh, paswanya bisa. Ya, itu puji Tuhan tuh satu kemurahan Tuhan ya. Kalau nggak ketahuan nggak tensi, nggak bisa izin nih ikut retreat gitu ya. Ada jalannya juga gitu ya. Emang harusnya refreshing tubuh, ya jiwa juga gitu ya. Jadi saya nggak stres. Yang saya mau saksikan pada pagi ini suatu kemurahan Tuhan. Kalau keluarga saya tetap itu ya. Ada banyak masalah, terutama ekonomi gitu ya. Setelah COVID itu kan suami saya nggak kerja, ya. Terus dia join sama-sama yang waktu itu perusahaannya tutup, sama manajernya join. Kita bagi hasil gitu. Yang punya modal lebih gede lah ya. Kalau saya kan suami saya kan yang salesnya gitu. Terus pecah kongsi. Untuk pecah kongsi itu, waduh, namanya kita nggak ada lagi masuk ya. Kalau saya kan memang saya dapat yang tetap. Tapi kan kita mau nyari yang nggak tetap karena anak kita banyak belum ada kerja gitu. Saudara, bisa nggak kita jalan sendiri? Kita nggak punya modal loh, nggak punya duit, diputusin di tengah jalan pada saat kita juga cuma ngarepin komisi gitu loh. Itu ada yang belum dibayar, 100 juta, 40 juta, karena dikasih utang. Menurut joinannya suami saya ini, kalau nggak dikasih utang, mana mau orang order sama kita gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Saya bilang, Pak, kamu jalan aja, Tuhan berserta kita, tujuan kita baik, Tuhan titipin anak ke kita, masa kita nggak kasih makan, ya kan? Saya bilang, saya bikin invoice, kamu bilang sama customer kamu, kalau customer kamu cari kamu, bayar cash dulu, transfer dulu. Kalau dia udah transfer, kita berorder sama vendor, sama yang punya barang gitu. Mau tuh sampai sekarang. Itu berkat Tuhan lah. Wah, saya bilang mau bawa bang tuh gak tepuk tangan sih. Kalau yang kemarin kan gak dikasih utang gak mau. Itu customer yang sama. Jadi kita kasih dulu barang lagi, dan sebulan bayarnya 2 bulan. Kira 2 bulan bayarnya 3 bulan. Dicicil kayak gitu. Kalau sekarang enggak sih. Kan dia transfer dulu, saya untung kecil gak apa-apa. Ya kan? Karena sekarang kan dibanding-bandingin sama online. Misalnya untung jual cuma gobat sebok 7 box 350.000 nggak apa-apa. Tapi kan sekarang saya terimanya, saya nggak mikirin orangnya bayar apa enggak. Ntar orangnya masuk rumah sakit, ntar ya saya lagi di rumah sakit itu berapa lama nggak tahu. Ya kan, ntar ya saya lagi keluar negeri, ya lagi berduka. Lah kita kan jadi nggak enak naginya. Nah itu ribet, kalau utang tuh ribet. Jadi puji Tuhan tuh ya, orang mau gitu. Customer suami saya mau transfer dulu. Karena kalau nggak transfer mana mau vendor kirimin barangnya, nggak bakal. Ya kan, kita siapa? Kantor nggak punya, karyawan nggak punya, ya kan, duit nggak punya. Coba modal doa saudara, saya doa aja, saya ngarepin Tuhan aja.
Tapi customer puji Tuhan cari suami saya, Ri order Ri, ini. Malah pernah ke Bali ya, 100 juta orang transfer kita gitu. Nggak takut tuh, nggak mikirin Ri lu kantornya sebenarnya di mana sih? Kan handphone bisa ganti nomor. Tapi orang bisa percaya sama kita gitu. Amin. Itu semua karena Tuhan. Bener gak? Coba deh kalau sekarang bisnis, ini kantornya di mana sih? Kita transfer aja. Terus transfernya kemana sih? Itu namanya siapa itu? Subeti siapa? Oh, itu istri saya Pak. Gak usah takut Pak. Kok bukan nama lu? Gak, nama saya gak ada BCA. Buka dong BCA. Ya, oke. Suami saya kira buka rekening BCA. Ya, nama dia gitu. Ada juga yang transfer ke customer dia ke rekening saya. Saya puji Tuhan ya, saya kerja, suami saya usaha. Jadi saya nyari yang tetap, suami saya nggak tetap gitu. Yang nggak tetap itu bisa sama sekali. Sebenarnya nol sih enggak, sedikit, tapi dia bisa lebih banyak daripada yang kerja gitu. Ya kan, kalau yang kerja kan ada tanggal-tanggalnya. Jadi saudara, kita hidup ngandelin Tuhan itu gak sia-sia. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan yang kaya. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya udah nggak ada. Maksudnya bukan meninggal gitu. Mungkin udah nggak utuh rumah tangganya. Karena pasti cekcok terus. Enggak sih makan anak gimana? Lu gajiannya aja kapan? Ketemu bos mau kasih bon aja buat apa? Mana bukti itunya? Misalnya kita beli beras, bikin bonnya. Lah, repot kan begitu. Jadi panjang urusannya sampai kayak gitu. Karena bosnya dulu karyawan. Mungkin dia tahu karyawan juga bohong kan. Jadi sama dia tahu lah itunya karyawan ya, tipu-tipunya karyawan. Jadi kalau mau ke dokter, misalnya mau operasi Pak, mana rujukan suruh operasinya? Mana obat-obat operasi? Kenapa mesti dioperasi? Wah panjang kan? Ya, kalau orang lain udah pakai BPJS aja, daripada kasbon lama gitu kan? Ya itu. Tapi saya nggak tahu kenapa. Orang bilang jodoh ya, sebenarnya nggak jodoh juga ya. Dicocok-cocokin gitu sama bos saya. 10 tahun juga loh. 10 tahun loh ikut bos kayak gitu. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Tuhan mungkin taruh saya di situ, bukan mungkin tapi pasti itu jadi terang ya. Itu. Jadi ya di keluarga saya Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Anak-anak saya kemarin naik kelas semua. Ya, anak saya udah takut, nggak mau ngomong apa mah. Naik kelas semua, itu semua kemurahan Tuhan. Anak saya juga belum pernah ikut retreat. Karena waktu itu ada retreat DM, dia nggak ikut kan umurnya masih kurang, ya ikut kokonya. Saya bilang, Dek ikut Dek, Mama izin sama wali kelas, boleh ya sama wali kelasnya. Jadi aman lah gitu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Makasih. Kemurahan Tuhan. Pertama-tama saya juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus telah menolong koko saya, dan saya juga berterima kasih kepada Cimaria C. Esther, dan juga berterima kasih kepada Bro Rudi yang sudah menuntun koko saya untuk bisa terima Tuhan Yesus. Semua itu karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Sebenarnya sih saya berharap itu koko saya sembuh. Keinginan saya berdoa, saya berpuasa, saya ingin itu koko saya sembuh. Saya ingin itu menjadi saksi di keluarga saya gitu loh, bahwa dia itu disembuhkan Tuhan, bahwa dia udah terima Tuhan Yesus, dia udah dipulihkan. Saya ingin itu seperti itu, tapi kehendak Tuhan lain. Tuhan, sebab saya juga waktu pernah saya berdoa sama Tuhan, saya ingin kesembuhan koko saya ingin koko saya itu menjadi saksi di tengah-tengah keluarga saya. Karena dia setelah dia terima Tuhan Yesus, dia benar-benar dia dengerin pujian, dia dengerin firman Tuhan, orang-orang khotbah, dia baca firman Tuhan, dan dia juga mengaku, iya, gua harus sembuh, gua mau ke gereja, karena anak gua juga udah ke gereja, kata dia kan gitu, gua mau ke gereja katanya. Terus setiap saya seminggu sekali saya datang, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, terus saya sering kirimin firman Tuhan ya kan. Terus dia gua harus kuat katanya. Gua puji Tuhan, gua kuat. Yang tadinya dia nggak bilang puji Tuhan, dia bilang Omi Tohut ya kan. Untuk agama Buddha kan Omi Tohut. Terus kata saya, sekarang jangan bilang Omi Tohut, kata saya. Bilang puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Iya, puji Tuhan. Dan puji Tuhannya waktu itu koko saya benar-benar dia sungguh-sungguh dia terima Tuhan. Terus dia juga bilang, kata dia, kalau gua udah meninggal, gue mau cara Kristen, kata dia kan gitu. Gue mau cara Kristen karena anak gue juga udah Kristen, kata gitu. Tapi koko saya yang lain masih muda, ya kan.
kami sama anaknya nih mau cara Kristen, tapi koko saya yang agama Buddha ini nangis, dia nangis, gua nggak mau adik gua cara Kristen, kata dia kan gitu ya. Kalau cara Kristen nggak disembayangin, nggak dikasih makan, nggak apa, kata dia gitu kan. Terus kata saya, akhirnya ya sudahlah, saya bilang sama anaknya, mari kita mengalah aja. Yang penting roh papa kamu itu udah bersama Tuhan, katanya. Ini kan cuma secara duniawi doang, kata saya gitu, biarin aja. Tapi waktu dia meninggal kan, waktu saya belum datang, koko saya itu masih morok gitu ya kan, belum meninggal, masih morok. Terus saya datang, saya doain, saya minta sama Tuhan agar koko saya diberikan jalan ya kan. Saya doain, dia tutup mata, dia meninggal, semua rapet. Tapi setelah di rumah duka, setelah cara udah, matanya sebelah melihat, melek. Ya Tuhan, kata saya gitu, ada apa? Mungkin secara itu mungkin dia nggak bisa nerima ya, karena dia kan pengen cara Kristen ya kan. Terus saya bilang sama anaknya, kamu bilang sama papa sudah tenang saja di sana gitu kan. Terus sama anaknya itu lagi, puji Tuhannya, terus dia merem lagi gitu kan. Dia udah, ya mungkin dia juga udah nerimain, dia ikhlas gitu kan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus juga tolong anaknya, karena kan anaknya sekarang sebatang kara, mamanya udah nggak ada, papanya juga udah nggak ada. Terus dia juga lagi kuliah, dan waktu dia belum meninggal sih, dia bilang sama koko saya bahwa dia nitip anaknya gitu loh, biar diurusin anaknya. Dan puji Tuhannya anaknya itu nggak neko-neko. Dia kan belum kerja ya kan. Terus dia sekarang kata saya udah dagang aja dulu, dan anaknya juga mau, dia mau dagang siomay walaupun dia gantiin papahnya. Dan di situ juga dia nanti kata saya, kamu bisa ngumpulin uang untuk lanjutin kuliah, karena papa kamu itu ingin kamu itu lulus kuliah, karena dia merasa bangga anaknya bisa kuliah walaupun dia hanya pedagang somai, tapi dia bisa kuliah anaknya gitu loh. Dan di situ puji Tuhannya anaknya juga mau dengar-dengaran, dan saya juga selalu bilang sama anaknya, kamu harus tetap kuat di dalam Tuhan, kamu harus tetap maju terus di dalam Tuhan, kamu tetap ke gereja, jangan kamu pikirin masalah dagang aja, kata saya. Kamu boleh dagang dari Senin sampai Sabtu, tapi hari Minggu untuk Tuhan. Ya Cid, kata dia kan gitu. Dan puji Tuhan sekarang berjalan dengan lancar, dan puji Tuhan koko saya juga mau ngurusin anak koko saya yang sudah meninggal. Puji Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih, inilah kesaksian kami. Tuhan Yesus.